Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Oke, langsung aja di sini kita akan uji normalitas, homogenitas, dan uji T menggunakan aplikasi SPSS dalam penelitian. Pertama, kita klik variable view, kemudian di bagian tipe kita klik numerik. Jangan lupa untuk desimal kita ubah dulu menjadi 0. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di bagian measure kita ubah menjadi scale. Nah, di bagian name kita beri nama sebagai kelompok. Kemudian di bagian label kita beri nama kelompok kelas. Kelompok kelas. Oke. Nah, untuk tabel yang kedua juga sama seperti itu. Bagian tipenya kita ubah dulu ke numerik. Jangan lupa desimalnya harus 0. Setelah itu kita ubah namanya menjadi nilai. Kita coba dulu nilai hasil. Ternyata dia nggak mau, jadi kita kasih nama, kita ubah namanya menjadi nilai. Langsung di labelnya jangan lupa kita kasih nilai siswa, kita beri nama nilai siswa. Dan jangan lupa bagian measure harus kita ubah menjadi scale. Nah, setelah selesai kita klik data view. Setelah kita klik data view, di bagian kelompok dari nomor 1 sampai nomor 25 kita ketik angka 1 karena dia adalah kelompok 1. Nah, di sini saya menggunakan dua kelas, kelompok 1, kelas pertama dan kelas kedua. Kelas pertama atau kelompok 1 saya misalkan sebagai kelas kontrol, dan kelompok 2 atau kelas kedua itu saya misalkan sebagai kelas eksperimen. Karena saya menggunakan kuasi eksperimen, yang mana kuasi eksperimen tersebut dia minimal ujinya itu terdiri dari 2 kelas. Berbeda dengan pre-eksperimen ya. Nah, setelah selesai kita masukkan nilainya satu persatu sesuai dengan hasil tes kita atau observasi kita. Di sini kenapa saya memilih kuasi eksperimen, karena kalau pre-eksperimen itu dia cuman menggunakan satu kelas saja. Tapi kalau kuasi eksperimen bisa minimal 2 kelas atau bahkan lebih. Oke, langsung kita ketik satu persatu dari data nilai tersebut ya. Oke, setelah ini kita akan langsung menguji normalitas dan homogenitasnya ya. Setelah selesai, kita buat nilainya sampai 50. Data nilainya telah kita masukkan, langsung kita cek atau kita uji normal atau tidaknya dan homogen atau tidaknya data yang saya buat ini. Oke, langsung kita klik analyze. Kita klik deskriptif statistik, kemudian kita pilih explorer. Kita tunggu aja, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu di bagian factor list kita klik kelompok, kemudian nilai siswa kita masukkan ke dependent. Nah, setelah itu kita klik plot,
Kemudian di bagian normality plot with test itu kita checklist. Kemudian di power estimation itu kita klik juga. Kemudian kita continue, dan setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, nanti dia akan muncul dua tabel, yaitu tabel normalitas dan tabel homogenitas. Nah, tabelnya sudah keluar, tinggal kita cek. Nah, ini dia ada test of normality, itu merupakan tabel normalitas atau untuk mengecek uji normalitasnya. Nah, kita lihat di bagian signifikasinya ada 0,465 dan 0,12. Nah, karena signifikasinya itu 0,12 lebih besar dari 0,05, maka data yang saya teliti ini merupakan data yang normal. Kemudian untuk homogenitasnya itu ada di test of homogeneity itu, kita lihat signifikannya di based on mean itu adalah 0,618, itu lebih besar dari 0,05, maka data yang saya buat itu adalah homogen. Nah, setelah kita ketahui bahwa data kita adalah normal dan data kita adalah homogen, lanjut kita untuk uji T. Kita cek variabel view-nya itu sama, data view-nya itu masih sama. Kemudian kita klik analyze. Kita pilih compare mean, dan kemudian kita klik independent simple t-test. Maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian grouping variabel itu kita klik kelompok, dan di tes variabel itu kita klik nilai siswanya. Jangan lupa kita klik option. Dia 95%, continue. Kemudian kita define group. Kita lihat grup 1, kita klik angka 1. Dia merupakan kelompok 1, dan grup 2 dia merupakan kelompok 2. Setelah selesai, kita klik continue. Dan jangan lupa OK. Nah, setelah itu dia akan muncul tabel untuk mengecek hipotesisnya apakah diterima atau tidak. Nah, dari data yang saya dapat di independent simple test itu ada signifikan 0,618. Karena signifikannya 0,618 itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi, data yang saya buat ini, penelitian yang saya buat ini tidak berpengaruh terhadap siswa.